Halo semuanya, selamat datang di podcast Panen Karya, di mana ide-ide ditanam lalu dipanen lewat panen karya. Di episode kali ini kita bakal ngobrol langsung nih bareng teman-teman yang mempunyai stand di acara ini, yaitu acara Panen Karya yang diselenggarakan di kampus tercinta kita, yaitu Politeknik Negeri Sambas. Lebih tepatnya yaitu di Gedung Kuliah Terpadu 1. Nah, di sini tentunya kita tidak sendirian. Sudah hadir bersama kita yaitu Kak Winda Widianti, perwakilan dari kelas 1B 3B TMM ya. Nah, langsung saja kita ngobrolnya. Nah, Kak Winda, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kalau boleh Kak Winda untuk memperkenalkan dirinya kepada teman-teman nih. Oke, baiklah, mohon maaf ya teman-teman, hari ini kondisi saya kurang sehat karena saya batuk. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Winda Widianti dari Sintete, Kecamatan Semparu, Kabupaten Sambas, dan saya mahasiswa Prodi Teknik Multimedia semester 3 kelas 3B. Nah Kak, kita langsung masuk saja ya mengenai stand kalian nih. Karya apa saja sih yang kalian pajang nih di stand kalian? Oke, yang kami pajang di stand kami itu ada 3 mata kuliah. Yang pertama dasar 3D, kedua Advent to Design, dan terakhir itu Advent Fotografi. Yang masing-masing satu mata kuliah itu satu mahasiswa satu karya. Jadi 3 makul itu satu karya satu mahasiswa. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, siapa sih dosen pengampu dari mata kuliah yang Kakak sebutkan tadi? Oke, kalau dasar 3D kita itu Pak Syaifullah Hanif, dan Advent to Design itu Bu Usi, dan yang Advent Fotografi itu Pak Naufal Aulia Firmeza. Nah, kalau boleh tahu nih Kak ya, cerita sedikit lah mengenai stand kalian itu, konsepnya itu tentang apa gitu? Kalau kita konsepnya itu kan udah dikasih oleh dosen ya, tentang menanam dan menjaring. Kita tinggal menjalankan apa saja yang udah disuruh dosen. Yaitu kami mengusung tema dan membuat stand itu spesifiknya ke lebih menanam, karena di sekitar stand kami itu ada bambu. Bambu. Kalau Iya. boleh tahu nih Kak, dapat bambu itu dari mana sih gitu? Kalau kita dapat bambu itu dari teman kita yaitu Rezawa, di belakang rumahnya kalau tidak salah. Oh, rumahnya di mana Kak? Di Tungguli. Oh, jauh ya. Jauh. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, ide konsep dari stand kalian itu dari mana sih gitu? Ide konsep. Kalau kita ide konsep kan udah konsepnya udah ditentuin, menanam dan menjaring ya. Kalau kita ide konsep itu lebih ke menanam, kita lebih memanfaatkan bambu yang ada di belakang rumah teman kita. Jadi kan nggak susah-susah nyari alat kan untuk membuat stand. Jadi yang udah ada itu tinggal kita olah lagi jadi stand. Jadi kami mengambil bambu. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, cerita sedikit lah mengenai proses pengerjaan stand kalian serta proses pengerjaan dari karya yang kalian pajangkan. Untuk pembuatan stand itu kita dari hari Jumat kita kumpul dan kita memutuskan untuk ke rumah teman kami yang bernama Rezahwa untuk mengambil bambu. Karena di sana langsung ada bambunya kan, langsung teman-teman kita itu ke sana untuk potong bambunya, untuk nebang bambunya. Jadi setelah kita ambil itu, kita langsung bawa ke kos Kak Rani, karena kos Kak Rani itu kan dekat dengan kampus ya, dekat dengan kampus. Jadi lebih mudah lah gitu untuk prosesnya. Apa yang kurang kan kita tinggal beli, dan juga kos Kak Rani itu dekat juga dengan pasar kan. Untuk karya, kalau karya itu kita kalau saya ya pembuatannya itu apa tadi Kak Aisyah pertanyaannya, kalau karya itu Proses pembuatannya itu seperti apa gitu? proses pembuatannya itu cukup
mengalami kendala sih. Soalnya kan tidak ada satu karya yang tidak melalui proses kesalahan. Karena kalau saya lebih ke kendala ke animasi 2D atau adventure design. Karena waktu pengerjaannya itu saya kurang. Karena kan bentrok dengan mata kuliah lain. Nah, dari semua mata kuliah tadi ya, bisa ceritakan nggak sih kendala yang paling berat lah gitu? Kendala yang paling berat sih masing-masing kan ada kendala, tapi yang paling berat itu tadi animasi 2D. Karena waktu kalau dasar 3D itu kita di bagian shading dan render, karena semakin banyak elemen itu kan semakin susah untuk merendernya. Jadi kadang ada not responding. Jadi kadang-kadang kita mau ngerjainnya cepat itu jadi lama kan. Itulah kendalanya sih. Dan juga di adventure design itu kalau kendala sih kamera, karena kamera kan kita minjem di kampus. Jadi untuk peminjamannya itu entah kelas lain mau minjam itu kita harus nunggu kelas lain selesai. Nunggu kelas lain selesai baru kita boleh memakai kamera. Jadi untuk adventure design itu 2-3 minggu lah, karena kan dalam 1 minggu itu kan tidak 1 hari saja kita minjam kamera kan. Advent fotografi Kak itu. Iya. Kalau kita minjam kamera itu kalau nggak bagus hari ini kita ulang lagi kan. Mengulang berarti ya. Iya, berulang. Jadi 3 minggu lah pengerjaan adventure design, karena kehalang kamera juga kan. Kita kan nggak punya kamera pribadi, kamera kampus. Jadi kita nunggu yang lain dulu selesai baru kita foto. Dan juga di adventure design itu kami udah dikasih project sama dosennya tentang skema warna. Jadi skema warna itu dipilih 3, tapi yang dipajang di panen karya itu cuma 1 yang paling bagus. Dan yang terpajang di stand saya itu skema warna tentang monokromatik, yaitu turunan warna. Saya memilih warna hijau karena selain mudah didapat juga kan. Saya itu beli botol Bicola sama jeruk kunci itu. Dan backgroundnya warna hijau. Jadi monokromatik kan itu lebih ke satu warna turunan warna juga kan. Jadi saya memilih itu agar lebih mudah juga dapatnya gitu. Ya. Nah, kalau membicarakan tentang stand kalian nih ya, apa sih tantangan yang paling berat saat pembuatannya gitu? Tantangan, kalau kita tantangan itu yang lebih berat itu kebersamaan sih. Soalnya kan kurang ada yang waktu itu kan kita kenanya pas libur. Jadi panen karya ini dimulai kan kita udah libur. Seminggunya kita udah libur baru panen karya dimulai kan. Jadi mahasiswa atau teman saya itu udah pulang kampung. Jadi ada kendala kan, kalau udah di kampung pasti aja ada saja kegiatan kan. Jadi ada kendala di situ sih teman saya termasuk saya. Karena saya ada kendala di kampung jadi tidak ikut. Nah, dari semua karya yang kalian pamerkan ya, apa sih yang paling menarik gitu? Kalau menarik menurut saya ini ya di advent fotografi. Karena selain hasilnya juga memuaskan, saya pun ikut bangga karya saya dipajang. Nah, menurut Kak Winda nih ya, seberapa penting sih stand itu mendukung acara panen karya ini? Seberapa penting? Penting sekali sih, karena kalau tidak adanya stand, karya kita itu tidak bisa dipajang, Kak Isya. Dan juga terima kasih juga semua penyelenggara panen karya, karena tanpa panen karya ini karya kami dan kita semua itu tidak dipajang ya. Jadi sia-sia hanya di laptop saja dan tidak bisa dilihat oleh orang banyak, orang umum lah gitu kan.
Nah, kalau boleh tahu nih Kak, harapan Kak Winda untuk panen karya ke depannya gitu. Oke, harapan saya untuk panen karya selanjutnya itu eh, lebih baiklah dari hari sebelum-sebelumnya, dan banggalah kepada karya kalian karena eh, karya itu melalui proses yang panjang dan tidak hanya bisa dilihat begitu saja, tapi lihatlah prosesnya. Nah, kita kan sudah melakukan panen karya selama 4 hari ya Kak. Iya. Nah, terus bagaimana sih respon pengunjung gitu saat mengunjungi stand Kakak gitu? Kalau respon pengunjung kemarin di hari kedua kalau tidak salah ya, kita ada kunjungan dari SMK 1 Sambas dan SMK 1 Unggulan Sambas. Alhamdulillah gurunya itu memberikan stand kami itu saran tentang animasi dan foto-foto, karena kalau di animasi itu katanya bisa untuk mengangkat budaya-budaya yang ada di Sambas. Jadi cukup banyaklah responnya, karena kita kan hanya membuat sekedar animasi yang kalau udah berjalan jalan aja gitu kan. Tidak tahu mau buat apa, tapi alhamdulillah saran dari guru-guru SMK itu kita lebih animasinya itu lebih mengenalkan budaya. Nah, menurut Kak Winda nih, ada nggak sih perubahan di panen karya ini sama panen karya tahun lalu gitu? Alhamdulillah ada perubahan sih, cukup banyak perubahan, karena kita awal mula panen karya itu kan tahun 2024 ya. Saya masih semester 1 dan saya itu kan belum tahu juga kan panen karya itu seperti apa. Kita tinggal ngikut-ngikut aja. Tapi alhamdulillah sejauh ini udah tahu nih arti panen karya. Jadi kita berambisi kalau karakter atau animasi atau advent fotografi kita itu lebih baik lagi, agar orang lihatnya juga oh ini bagus gitu kan. Ya. Nah, terakhir nih Kak, bisa berikan pesan nih buat teman-teman ataupun mahasiswa yang lain agar lebih berani nih buat nampilin karyanya gitu. Pesan ya. Iya. Kalau pesan, saya berpesan sih tetap bangga dengan hasil kalian sendiri, karena kita melalui proses yang tidak mudah. Kita harus bangga dengan karya kita dan harus percaya diri dengan karya kita. Nah, satu lagi nih Kak, bisa berikan nggak saran nih buat teman-teman yang kayak merasa wah karyaku nih jelek banget deh kalau mau dipamerin nih, karya mereka tuh bagus-bagus gitu, kayak nggak pede gitu. Iya ya. Kalau saran sih saya hanya mengingatkan tentang kalau kita buat karya itu tidak hanya semata-mata untuk ditampilkan, tapi kalian itu sudah melalui proses yang panjang. Karena sayang sih kalau nggak ditampilin, tapi udah ditampilin juga minder kan, insecure gitu kan. Sayang, kalian tuh udah susah, jadi kalian tuh harus pede, harus berani. Oh, punyaku bagus gitu kan. Gak usah lihat yang sebelah kanan sebelah kirinya dulu, tapi fokus ke kalian dulu. Karena kalau kita tidak pede pun hasilnya pun kita ikut jelek juga kan. Padahal kata orang itu bagus. Itu aja sih. Nah, kalau motivasi nih Kak, bisa nggak sih berikan nih buat teman-teman lah ya, motivasi agar lebih berani gitu? Motivasi saya sih kalian harus pede aja. Karena Harus kalau kita pede, tidak ya. pede pun mana kita mau bangkit, mana mau termotivasi dari yang lainnya kan. Kalau nggak pede, kunci utama itu pede sih, percaya diri sih. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, cerita sedikit lah ya mengenai panen karya tahun lalu nih. Karya apa saja sih yang Kakak pamerkan gitu? Panen karya tahun lalu, kalau kita tahun lalu itu di dasar fotografi ya, kalau tidak salah makulnya semester 1 itu. Fotografi ya. Fotografi ya. Jadi itu kita memotret orang-orang di pasar. Jadi kita itu seolah-olah menggambarkan orang-orang itu lelah dalam pekerjaannya. Jadi orang melihatnya itu seperti ada simpati lah ke orang tersebut. Oh gini ya kalau kerja di pasar. Oh gini ya
kalau nunggu dagangan yang sepi gitu kan. Itu sih kalau semester 1 kita cuma nampilin fotografi. Seingat saya lalu apa ya, lupa saya. Ya udah lama juga ya kan. Iya, udah lama juga gitu. 2024. Iya. Nah, seru sekali ya pembicaraan kita hari ini, dan ini merupakan hari terakhir ya Kak. Iya, hari terakhir panen karya. Nah, buat teman-teman di luar sana tetaplah semangat dan terus berkarya. Terima kasih juga kepada Kak Winda Widianti yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu setia menemani Kak Winda ataupun teman-teman yang lain buat membuat stand ataupun berkarya gitulah ya. Saya Aisyah pamit, sampai bertemu di podcast Panen Karya selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.